gitu ya. Jadi dokter katakan di sini dokter nggak takut. Ya yang dibahas adalah produk white tomato. Yang dibahas adalah apa tadi? Sunscreen ya yang tulisannya kayak kutu. Bukan yang susah banget dilihat gitu. Terus SIP. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Ya, kita ke sana, saya bersama dengan teman-teman melihat nggak ada SIP. Itu yang nyari kan, nggak ada kan? Kan nggak, teman-teman Iya, nggak ada kan? Ada nggak? Dokter Richard pasang papan nama, coba, ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Tidak ada satupun, tapi tadi beliau cerita, ada kok surat izin prakteknya di lantai 2. Kan? Di lantai 2 ada. Sekarang kalian pikir, mungkin nggak seorang konsumen tiba-tiba naik, ucuk ke lantai 2? Mungkin nggak? Tanya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Jangan ngeles toh, mana loh? Itu cuma jelasin stop, kamu tuh ngeles kalau salah. Iya dokter, saya salah, saya perbaiki. Gitu. Jadi dokter dugaannya apa? Kasusnya dia naik sidik, ya, melaporkan di bulan Desember ya, dan dia melaporkan dokter di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Dokter mau nanya tujuannya apa? Gitu, ya. Mungkin dari dokter Nanang yang pernah bersama dengan dokter, karena yang dipertanyakan SIP. Coba dokter Nanang bisa menjelaskan pada saat bersama dengan dokter menggunakan wig. Dijelaskan ya, betul. Kok dipermasalahkan sih Richard? Kan kamu tiap hari pakai wig, kamu permasalahkan kepala kamu kan nggak ada rambutnya. Kamu pakai wig, kamu yang kali dokter yang pakai wig di klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya. Jangan ya, ntar ada gitu-gitu wignya kamu. Oke, Tenanan silakan. Lanjut mungkin dokter Lanjut, Dokter Nanang. Jadi Silakan. saya waktu itu bersama dokter karena memang dokter meminta saya untuk ditemani karena beliau rencananya mau terapi stem cell. Dan kebetulan saya sebagai kolega juga sahabat dokter yang latar belakang pendidikannya adalah magister ilmu biomedik jurusan anti-aging medicine. Dia menganggap bahwa tolong dong liatin bener nggak yang sudah saya itu stem cell. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau melintas seperti itu. Sampai sana beliau konfirmasi dan memang beliau itu menyerahkan ID asli ya. Asli. Paspornya bahkan. Asli. Berarti kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus? Ya, kemudian masuk ruang konsultasi. Dia dan mau beliau, stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang menyuntikan nantinya, terus kemudian sudah ada izin praktek atau enggak, dan stem cellnya itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail, dan kemudian memang ternyata bukan ya. jawab apa? Silahkan jelaskan aja biar pemilih Ya. paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell, itu bukan stem cell sebenarnya. Ya, jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, dokter secara sebagai sesama teman sejawat, dokter memohon maaf karena ada teman sejawat ya dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretom. Ya dokter memohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Ya, oke. Dalam hal ini saya bukan dalam apa namanya tujuan untuk menjatuhkan usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harusnya dilakukan seperti apa. Ya betul. Ya jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nanang Masrani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya, gitu. Tapi beliau mengaku sekarang adalah ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? DRL tanggung jawab dong,
Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Richardly, terus ada beberapa pertanyaan mungkin dari Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua yang dokter sampaikan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau Doti nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat, masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah itu kalian jawab aja. Tadi Doti mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi Doti mohon sudahlah DRL ya, jangan, sudah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang Doktif tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang Doktif disponsori? Dokter Nana, Doktif mohon maaf, tadi Doktif sampaikan nama Dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah terus itu juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRL terus? Emang ada dendam apa sih gitu? Nah, DRL tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke Dokter Samira. Oke, jadi di sini Dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ Dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang personal Dokter duluan. Kamu yang mengatakan Dokter diceraikan oleh pasangannya Dokter. Dokter dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dompeng dan bla-blanya, kan kamu duluan. Gitu, ya. Jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personal Dokter kemarin, kamu mulai lagi bilang Dokter apa, oplas lah apa, Dokter melakukan stem cell yang beneran, real. Gitu loh. Dan harusnya istirahat selama 1 bulan gitu loh. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter job, jangan gitu loh, karena biar cepet gitu loh untuk menghilangkan scar. Oh hidungnya Dokter semuanya normal kok nggak ada yang dioperasi gitu loh. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup, udah kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya Dokter ya. Sebentar lagi Dokter kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah Dokter tentang Afrizal anak buahnya. Ya, Dokter pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan, geng tikus, SS. Kamu perbaiki, tobat, gitu, ya. Cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya DRL nggak berani menghindar ya. Berarti Dokter mau tanya tadi, gitu, tentang kemu'alafannya yang benar karena kalau sudah soal agama, jangan pernah mempermainkan agama yang Dokter anut. Ya, itu membangunkan serigala tidur. Ya, oke ya guys ya. Mungkin ada pesan dari Bapak Adi, monggo silakan. dari penasihat. Gimana ya, soal teknis aja sih paling. Jadi ini kan agenda hari ini adalah gelar perkara khusus. Itu sehubungan dengan laporan DRL, antara DRL di Polres Jakarta Selatan, yang mungkin beberapa bulan lalu kita ketahui bahwa tahapnya ditingkatkan ke penyidikan. Makanya atas dasar itu kami pelajari kembali kasus-kasusnya, kami buka lagi bukti-buktinya. Kami menemukan sebuah fakta atau indikasi sebenarnya menurut hemat kami atau berdasarkan
analisa kami, perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Misalnya penyitaan. Nah itu terjadi, itu direalisasikan oleh penyidik. Ada penyitaan terhadap dokumen elektronik, seperti diketahui akun TikTok, ada penyitaan terhadap handphone yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. Maka dari situ ada dugaan pelanggaran hukum. Makanya sebagai warga negara kami melaporkan hal tersebut ke Biro Pengawasan Penyidikan. Disinilah tempatnya. Kami menyampaikan dan alhamdulillah hari ini digelar perkaranya, dibuka semua fakta-faktanya. Seperti apa sih penyidikan yang dilakukan, siapa saja saksi-saksi yang diperiksa ahli, kemudian bagaimana tanggapan kami, bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Nah itu sudah kita paparkan semua. Itu terkait dengan 3 video ya, saya sampaikan terkait dengan 3 video. Itu ada postingan tanggal 4 Desember 2024 yang mereview produk white tomato. Kemudian postingan tanggal 5 yang mereview sunscreen WT. Kemudian postingan tanggal 9 Desember 2024 yang mengatakan terkait dengan Dr. Richard tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang. Itu semua kita sudah sampaikan fakta-faktanya, apa latar belakangnya. Produk white tomato kita sudah sama-sama ketahui dengan jelas bahwa sudah ada rilis dari Bepom misalnya, tidak benar produk itu ada tomat putihnya, kemudian relabeling, itu fakta. Kemudian SIP, di review SIP itu kan disampaikan bahwa ini tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata. Sunscreen WT ya, sunscreen WT itu tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata, tidak ada klaim SPF. Itu fakta. Itu fakta dan memang sangat sulit. Orang normal saja itu bisa sangat sulit untuk membaca tulisannya. Itu fakta. Kemudian terkait dengan SIP di Palembang, yang mana dokter mengatakan Dr. Richard tidak memiliki SIP di Palembang, itu sudah kita jabarkan faktanya. Pada saat dokter dengan Dr. Nanang datang ke Athena Palembang, di bagian lobi di bagian depan dulu tidak ada papan. Depan ya, di bagian depan itu tidak ada papan praktik yang mencantumkan SIP Dr. Richard. Kemudian masuk di bagian lobi, di bagian ruang konsultasi dokter itu sama sekali tidak dipasang. Dan ditanyakan kepada dokter yang melayani pada waktu itu, apakah ada SIP Dr. Richard, dan tidak dijawab. Nah tiba-tiba tadi disampaikan bahwa itu ada di lantai 2 tadi. Ya silakan masyarakat yang menilai, nanti pengawas yang menilai seperti apa sebenarnya kejadiannya. Tapi yang jelas apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran itu kita sudah sampaikan semua di hadapan pengawas. Dan mungkin untuk kedepannya kita hanya bisa mengikuti prosesnya lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kami berharap ada keadilan dan kebenaran harus dikedepankan. Oke. Terus ada lagi ya, kita kan punya 3 SIP. Dokter tanya ke dia, coba dong tanya, tadi kan punya izin prakteknya di Palembang, satunya di Jakarta Utara, satunya di Jakarta Selatan Kemang. Kok bisa ya surat izin praktek jadinya di 9,5 jam pada saat podcast kayak Bandensu? Lah terus kemarin pakai surat izin praktek apa? Bikin konten-konten, injeksi stem cell, treatment di klinik Athena berbagai macam cabang. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Pakai surat izin praktek mana? Ayo, dari situ nggak bisa dijawab juga. Ya, Oke. gitu, oke?